wah diejek setiap hari. Itu kan kekerasan verbal. Lama-lama bisa ke fisik. Kamu kayak nggak ada gunanya saja. Lah suami juga nggak tahan, bisa menampar istri. Kalau memang kita sudah dipukul, ada bukti fisik, ya kemudian kita bisa untuk juga kasih shock terapi. Kita lapor polisi. Bisa juga dengan visum itu gitu ya. Dalam kasus beberapa kemarin yang sudah viral itu. Oke, shalom semuanya. Kembali lagi di program kita, Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan sudah ada narasumber yang luar biasa tentunya di studio pada hari ini, Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Usia. Wow, thank you Bu buat waktunya untuk bisa sharing-sharing lagi di Sama-sama. Today's Message Podcast ini. Nah Bu, hari ini kita mau menyikapi atau melanjutkan gitu ya dari yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang perceraian. Nah, kita mau bahas nih ke permasalahan sebelum perceraian terjadi, yaitu KDRT. Oh ya. Ya, kekerasan dalam rumah tangga. Gitu. Tapi sekarang banyak yang melesetin loh. Apa keharmonisan dalam rumah tangga. Keintiman dalam rumah tangga. Jadi keintiman itu pukul-pukulan gitu ya. Keintiman macam apa gitu ya. Oke. Ya, dan kita tahu ya bahwa KDRT itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga ya Bu ya. Tapi ternyata kita lihat di lapangannya tuh masih banyak dan sering terjadi, dan mungkin Ibu sebagai konselor juga pernah atau sering menemukan ya masalah-masalah KDRT ini. Nah sekarang mungkin kita mau sedikit membahas Bu, sebenarnya apa sih itu KDRT Bu? Dan jenis-jenisnya itu seperti apa? Apa aja dalam KDRT yang disebut KDRT? KDRT itu kan memang kalau akronim ya, atau kepanjangan dari singkatannya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Iya. Walaupun kenyataannya banyak yang melesetin tadi gitu ya. Mau-maunya mereka gitu ya. Kekerasan kemudian keintiman. Kekerasan intim lagi lah, aduh gitu ya. Okay. Ya jenis-jenisnya memang tidak serta-merta hanya fisik. Artinya bukan sekedar kekerasan dalam rumah tangga itu fisik yang memukul, menginjak, menampar, menjambak gitu ya. Tetapi juga kekerasan secara verbal. Verbal itu kata-kata. Ya. Misalnya kalau kemarin kami ada kasus itu, papa itu ini anak ya. Anak itu kadang juga KDRT jangan cuma pada istri pasangan gitu ya, bukan sekedar itu. Tetapi ke anak-anak juga bisa terjadi. Saya benci ke papi saya karena papi saya itu kalau apa yang dia lihat itu yang dia simpulkan. Saya bingung. Maksudnya apa? Misalnya saya tidur, kemudian dia buka kamar tidur saya. Dia akan mengatakan, dari tadi kerjaannya cuma tidur. Nah, padahal saya tadi juga belajar, saya juga kuliah, saya juga minum, saya juga mandi, saya juga makan tante. Padahal banyak yang dilakukan. Iya, tapi papanya selalu mengatakan apa yang dilihat itu menjadi sebuah kesimpulan. Misalnya dia sedang main game gitu ya, dibuka pintunya kamarnya kan, kerjaannya main game seharian gitu. Jadi itu melukai hati anak. Itu kekerasan verbal. Ya, jadi dia ngomong cuma tidur melulu atau main game melulu, dan apaan sih tadi nggak ada apa-apa tuh penuh damai sejahtera gitu ya rumah ini gitu ya. Begitu datang lihat kamar saya, kemudian papa menyimpulkan apa yang dilihat itu bagi anak bisa melukai. Nah, kalau sesuatu yang memang melukai itu merupakan kekerasan gitu ya. Sudah merasa terluka gitu ya. Nah, itu kekerasan secara verbal. Tetapi juga ada kekerasan secara psikis. Apa tuh Bu? Psikis itu ya secara kejiwaan. Misalnya saya suka memberikan seminar gitu ya. Potensi saya kan begitu. Saya begitu berbinar-binar, saya senang menjelaskan kasus-kasus, pengertian-pengertian. Tetapi misalnya suami saya, nggak boleh lagi kamu pimpin seminar, di rumah saja. Nah itu secara psikis saya merasa tertekan, saya merasa dikerasi karena saya nggak bisa mengembangkan passion saya. Kekerasan secara ya psikis itu menekan hal-hal yang sebetulnya saya suka, saya mampu, bukan sekedar suka ya, tapi ketahan memang, ya Bu? Ya ketahan gitu ya. Kak Usia misalnya suka main musik, dari dulu nih main musik bagus, bisa menjadi berkat, buat pribadi kita semakin dekat dengan Tuhan, buat orang lain juga
aduh terima kasih pujiannya, main musiknya bagus, kami merasa disentuh. Tetapi istri Kak Usia tidak mengizinkan itu. Urus anak misalnya, kamu sudah pagi sampai malam kerja, Senin sampai Jumat, kemudian terus ya menerocos dan menghambat apa yang menjadi passion kita yang sebetulnya bisa mengembangkan talenta, mempermuliakan nama Tuhan. Itu kekerasan secara psikis seperti itu contohnya. Belum lagi misalnya nggak boleh bermain dengan si A, si B. Padahal kenapa gitu ya. Terus kalau istri mau shopping mungkin juga kayak dibatasin terus gitu ya. Nggak boleh ke mall, nggak boleh jalan-jalan. Kalau memang ada duit ya harus diabatasin. Iya, kalau nggak ada duit ya maksud saya kan kalau memang misalnya sebenarnya ada gitu, tapi benar-benar nggak boleh gitu loh. Kan ada ya maksudnya suaminya, apa sih kamu jalan-jalan terus gitu. Padahal mungkin kalau mau dirunut, padahal ngurusin rumah tangga mungkin seminggu itu dia lelah, capek, stres, dia pengen nggak ada liburnya ya. Iya, pengen ada hiburan lah kan, jalan-jalan dan sebagainya. Tapi bisa ditekan secara psikis juga ya Bu, ketika suami bilang enggak, kita di rumah aja atau kita nggak boleh kemana-mana dan sebagainya gitu. Bisa, karena banyak juga yang istri yang mengadu seperti itu, Bu mau senang sebentar aja kagak bisa saya itu, ya tidak diizinkan oleh suami, makan juga selalu harus masak sendiri. Kapan kami itu senangnya bisa menikmati, istilahnya ya ada berkat gitu ya, selalu apa-apa dilarang. Lah ini kekerasan secara psikis juga. Mau tamasya nggak boleh, mau ini itu nggak boleh. Itu salah satu contohnya seperti itu, kekerasan itu. Jadi secara verbal, secara karir juga misalnya kita bisa mengembangkan karir kita, baik dilarang-larang, itu kan kekerasan juga yang mengakibatkan ya pasangan tertekan, kemudian tidak menjadi diri sendiri, nggak tahu bahagia itu apa, baik pasangan maupun anak ya. Termasuk juga mungkin dalam seksual, Bu. Bisa jadi kekerasan seksual yang sadisme misalnya. Jadi harus dipukul dulu, dilukai dulu baru bisa menikmati. Kok bisa sampai ada gitu ya, Bu? Ya itu penyakit. Itu penyakit. Ini harus diobati ya ke psikiater yang memang ada secara psikologis maupun obat bisa diberikan. Karena kenapa dia bisa berlaku seperti itu, pasti banyak rentetannya di masa lalu. Apakah dia juga suka dipukuli baru kemudian merasakan bahagia, ataukah memang pernah terjadi pelecehan yang kita nggak pernah mengerti. Tetapi ketika orang melakukan sadisme ya menganiaya dulu, menyakiti dulu, baru kemudian bisa memuaskan secara seksual, itu penyakit. Bahkan kemarin saya dalam podcast bersama Dr. Jarod Janarko ya, beliau berkata ada kasus di mana si suami nyuruh ada cowok lain dulu berhubungan sama istrinya, jadi dia baru bisa terangsang tuh suaminya. Jadi lihat istrinya main sama cowok lain dulu, dia baru bisa terangsang. Gitu. Itu kan juga penyakit berarti ya kayak gitu ya. Ada juga yang beberapa waktu lalu itu pasangan muda gitu ya menikahlah belum setahun, tetapi kan istri selalu pertama kali melakukan tuh ngomong sakit-sakit dari sampai maaf kata bisa ereksi gitu ya, sampai kemudian nggak bisa karena saking sayangnya ke istri katanya. Dulu awalnya selalu bisa, tapi begitu istri ngomong sakit-sakit itu menjadi sesuatu yang kemudian dia nggak tahu. Kalau seperti ini kan bukan kekerasan ya, tetapi itu bagian dari juga yang perlu diobatin gitu karena ada sesuatu nggak tahu sarafnya atau apanya. Artinya kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang seksualitas gitu ya, tentu mungkin harus ada psikiaternya di situ. Iya. Tapi bisa juga gini loh Bu, mungkin bukan kekerasan dalam seksual, tapi ketika ada suami yang bisa dikatakan mungkin hypersex gitu ya, artinya libidonya atau keinginan ini lumayan cukup tinggi, istrinya tidak bisa terus melayani, terus dipukulin jadinya gitu. Nah, itu juga bisa Bu ya? Bisa. Jadi kekerasannya karena dia tidak bisa terpenuhi dari sisi seksual. Tapi kalau menurut Ibu kayak gitu gimana ya? Apakah memang istrinya harus terus memenuhi itu? Kita kembali pada hakikat Tuhan menciptakan seksualitas. Ya, Tuhan menciptakan seksualitas itu pertama tujuannya untuk cinta kasih suami istri. Bagaimana semakin mereka memperdalam cintanya dengan persetubuhan itu.
Ya, kan begitu. Jadi tidak ada ya orang lain yang bisa memberikan kekudusan dalam seksual kecuali pasangan kita. Betul. Nah, ketika itu dinikmati, harusnya mereka semakin intim bercinta, semakin mempermuliakan Tuhan karena merasakan dahsyat nikmatnya seksualitas itu. Ya, membuat mereka semakin menyatu. Lah, kalau ini justru karena dia tidak terpenuhi, menuntut kemudian memukul, tentu ini tidak sangat manusiawi, tidak penuh kasih. Karena seksualitas itu juga perwujudan kasih. Selain untuk merasakan cinta kasih, wujud kasih kan juga memang betul sih secara biologis untuk ada keturunan gitu ya. Tetapi justru disitulah sebetulnya cinta itu bisa diwujudkan secara nyata, secara fisik itu ya dalam seksualitas ya. Lah kalau ini justru yang terjadi pukulan, menurut saya sangat tidak menyetujui, saya sangat sama sekali tidak mentolerir dan tidak membenarkan hal ini dimanapun juga. Saya pikir norma-norma agama pada umumnya semua juga tidak akan merestui. Ini harus dihilangkan, harus diminimalkan gitu ya. Ya kalau ini terjadi berarti kontrol ya, self control, pengendalian diri termasuk libido itu tidak bisa dikuasai dengan baik. Nah, ada apa ini? Ada apa ini gitu ya? Itu yang harus dicek kok sampai dia hiper. Sementara istrinya ya mungkin cukup seminggu sekali, cukup seminggu 2 kali, dia maunya tiap hari. Atau mungkin sehari 3 kali. Iya betul. Kan dia harus mengasihi istri juga. Kasihlah tubuhmu, tubuh istrimu. Dia akan mengasihi kamu juga dengan luar biasa kan begitu kan. Tubuh istri milikmu juga. Tetapi ketika kau mengasihi tubuh istrimu, kamu juga mengasihi tubuh suamimu seperti tubuhmu sendiri kan begitu. Lah ini berarti kalau ada pemukulan pasti ini bukan kasih. Ini pasti nafsu. Betul. Dan kekerasan. Istri itu bukan pemuas atau suami, bukan cuma cewek, kadang-kadang kan juga ada kan yang ceweknya yang libidonya tinggi, suami harus layanin ya. Jadi harusnya kita melihat bahwa pasangan kita bukan cuman pemuas hubungan ya, atau pemuas seks kita gitu kan ya. Bukan objek bahkan ya. Bukan objek, iya. Jadi kalau tadi Ibu bilang di awal bahwa ini justru adalah perwujudan cinta kasih dalam sebuah hubungan pernikahan gitu kan. Betul. Berarti harusnya dua-duanya menikmati ya. Betul. Itu tujuan seksualitas itu juga keduanya harus menikmati untuk kebahagiaan bersama, bersenang-senang. Makanya kalau suami istri yang ketika ada masalah di kantor, di rumah lihat istrinya cantik, hubungannya bagus, larinya pasti seks. Walaupun di kantor itu banyak masalah. Ketika ada banyak bonus, senang sekali, bersyukur, larinya juga seks. Karena itulah perwujudan cinta mereka berdua. Kalau di sini sudah bermasalah, keintiman atau kesatuan itu menjadi terganggu. Nah ini nih yang mesti selalu diteliti ya. Kenapa ada yang hiper itu juga salah satu yang mungkin harus dikonsultasikan, diobati, diterapi. Karena ada suami juga yang kewalahan, misalnya istrinya yang hiper. Masa Bu tadi pagi sudah minta, pulang kerja minta, nanti tengah malam juga bangun-bangun. Saya kan jadi sama suami istri kadang-kadang kan konsultasi berdua gimana, dan istri juga tahu bahwa itu nggak baik, dia nggak bisa mengendalikan. Nah ini nih ternyata banyak faktor juga yang perlu ke psikiater. Iya. Wow. Oke Bu, jadi sekarang selain daripada seks yang tadi kita bahas, menurut Ibu apa aja sih yang memicu sampai orang-orang itu atau individu dalam pernikahan tuh bisa melakukan KDRT gitu? Pemicunya gitu Bu. Pemicunya bisa juga ketidaksetaraan dalam kedudukan. Misalnya kalau orang ada yang merasa bahwa ini garis matrilineal, ibu yang berkuasa, kemudian suami gajinya cuma kecil, wah diejek setiap hari, itu kan kekerasan verbal, lama-lama bisa ke fisik, kamu kayak nggak ada gunanya saja, lah suami juga nggak tahan, bisa menampar istri. Jadi kedudukan yang tidak sejajar, tidak sepadan seperti kata Alkitab itu masih dipegang oleh beberapa budaya kan, termasuk budaya yang patriarkalisme gitu ya, yang memang laki-laki sebagai kedudukan yang tertinggi. Kemarin ada juga tuh yang istrinya ditampar gara-gara kamu tuh kalau saya ngomong mesti nurut, karena saya ini punya harga diri, saya sebagai laki-laki itu kepala keluarga loh. Jadi kamu jangan kebanyakan ngomong, ditampar tuh istrinya, sakit hati kan gitu ya. Ada juga itu karena memang suami mengagungkan
kepala keluarga itu aku laki-laki. Lah, ini kan nggak boleh karena kita punya kesepadanan dalam Tuhan itu ya. Kalau dalam kekristenan kan ya suami harus mengasihi istri, perlakukan dengan lemah lembut, dengan kebaikan, dengan cinta gitu ya, dengan penuh melindungi. Tapi kenyataannya beberapa yang merasa posisinya itu lebih tinggi bisa semena-mena pada pasangan. Atau mungkin, sorry Bu, saya potong sedikit. Atau mungkin bisa nggak Bu, karena misalnya kita tahu gitu kan ya, bahwa pria itu kan dibilang sebagai pemimpin, sebagai kepala, gitu ya. Apalagi kalau di Alkitab bisa diajarkannya seperti Kristus, ya kan, si suami ini. Dan wanita kan sebagai seperti mempelai wanita kan jemaat. Nah, bisa jadi nih Bu, kadang-kadang mereka atau saya gitu ya, karena saya laki-laki mewakili laki-laki. Kita sebagai laki-laki bisa punya satu pemikiran bahwa loh saya kan pemimpin gitu loh. Saya kan harusnya dihargai. Makanya kalau katanya kan tunduklah kepada seperti ya kan. Nah, apakah itu juga bisa gitu Bu? Dengan kata-kata itu tunduk pemimpin, jadi seakan-akan laki-laki itu merasa punya posisi yang lebih tinggi gitu dibandingin wanita Bu. Sangat bisa ketika laki-laki itu tidak dewasa secara rohani. Karena kalau memahami bahwa Kristus itu kepala, dia itu kepala yang memberi diri. Memberi diri itu artinya berkorban. Benar. Rela memberikan sampai nyawanya itu untuk mempelainya, untuk jemaatnya, untuk kita. Benar. Nah, kalau suami-suami mau paham itu, nah itu berikan diri Anda, bersabar, ya pasang badan untuk melindungi istri, siap untuk mati, kan gitu, demi orang-orang yang dikasihi. Ya, itu kepala pemimpin itu kayak gitu. Malah bukan menuntut ya. Itu kalau dia. Kristus sebagai teladan kita, malah dia nggak menuntut kita. Nggak menuntut, memberi dan memberi. Sekalipun kita sudah berdosa berkali-kali pun tetap dia ampuni kita. Betul, melakukan kesalahan, menghina, ya tahu istilahnya begitu. Makanya kan suami-suami itu harus belajar seperti Kristus. Yang memberi diri, yang mengasihi itu kan. Dan istri memang juga harus tunduk karena melihat suaminya itu yang begitu mengasihi. Ya, jemaat ini harus begitu meresponi cinta kasih Tuhan begitu dengan sukacita karena sudah kita dibuat bersinar kan. Jangan sampai wanita itu seperti berkerut-kerut mukanya kan begitu firman Tuhan. Artinya harus bling-bling dong gitu ya karena kita sudah ditebus, diselamatkan. Saya yakin ketika istri merasakan bagaimana suami membela, melindungi, mencukupi, berkorban, itu ya senyuman terpancar. Kira-kira saya terpancar nggak dari tadi? Aduh, terpancar Bu, berarti suami Ibu orang yang luar biasa. Puji Tuhan, saya akui itu ya. Oke. Nah Bu, sekarang berikutnya adalah bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi yang namanya perilaku KDRT ini dalam rumah tangga Bu? Ya, pencegahannya memang kita harus pelajari ya. Kalau memang pasangan kita itu pelaku, ya kan ini ada pasti pendengar yang menyaksikan bahwa suamiku tuh kadang-kala nggak A nggak B, tiba-tiba bisa saja kemudian KDRT itu ya, itu mungkin tangannya udah loncat Bu. Iya itu enteng itu ya, ringan tangan itu ya. Iya. Itu kita memang kalau berbicara ciri-cirinya kan juga KDRT itu nggak ada yang lembut. KDRT itu nggak, aku tak marah ya, nggak bisa. Tak pukul ya, gitu nggak ada. Ya, boleh nggak pukul gitu ya. Pasti kan dia keras, mukanya juga udah sangar duluan. Lah itu kita harus bisa membaca. Ya, ngapain ini di rumah? Misal, waduh, udah datang, mau minum apa enggak? Minum dulu. Jadi kita juga harus mencoba untuk memahami pribadi pasangan kita yang pernah KDRT melakukan itu. Selain memang kita juga mengobati ya, artinya yuk ke psikolog. Yuk ke psikiater. Kan ada yang saya pernah menangani, saya selalu pinginnya itu mukul istri. Padahal itu bukan hati saya, tetapi refleks. Ternyata memang dia dididik oleh orang tua yang keras, otoriter ya. Selalu dipukuli oleh papinya, dipukuli, dihina, dipukuli. Nah ini yang kemudian membuat dia ketika sudah banyak tuntutan dalam keluarga, dalam kantor, bisa memukul istri. Tapi habis itu memeluk istrinya, memeluk, minta maaf. Tapi istrinya kan kayak jantungan itu ya, terkaget-kaget terus. Ini kapan ini tiba-tiba akan tangannya mukul lagi. Makanya ketika mau dipeluk aja kadang istrinya kaget, takutnya mau mukul. Padahal sebetulnya aku mau meluk kamu kok. Tapi kan
pernah bisa menebak nih kapan terjadinya gitu ya. Iya. Nah ini harus diobati, harus ke psikolog supaya akar-akarnya ternyata dia masih terluka oleh masa lalu, ya, dibesarkan puluhan tahun oleh orang tua yang otoriter, yang tidak ada kasih, artinya tangki, emosinya kosong, nggak ada pelukan, nggak ada ciuman. Ya Kak Hosea misalnya dari kecil digituin, ya harus ketika Hosea besar, dewasa, punya anak, punya istri, harus melihat ke flashback masa lalu saya disakiti 1, 2, 3, 4. Ingat itu, kita kemudian self talk, bicara bahwa jujur Tuhan, saya mengakui itu sangat menyakitkan. Ya sampah-sampah ini harus dikeluarkan. Ya, tapi saya mau memilih hidup bahagia. Saya Hosea sekarang yang sudah punya anak, istri yang saya harus mengasihi dan saya mengampuni kesalahan orang tua saya, misalnya begitu. Atau Krishna, dulu waktu kecil kamu kerasin oleh ibu kamu, dijewer, diseret ke kamar mandi misalnya. Saya sakit nih, kalau saya nggak mengampuni masa lalu saya, orang-orang yang memang menyakiti, itu akan terulang polanya. Tanpa kita minta, tanpa kita sadari, refleks begitu saja. Makanya kalau dalam konseling saya selalu mengatakan, pengalaman terburuk apa dalam hidup kamu di masa kecil yang masih kamu ingat? Ada lagi enggak? Misalnya dia menceritakan, saya pernah dikunci di kamar mandi, dalam posisi gelap, saya nangis teriak-teriak, padahal saya telanjang kedinginan, nggak boleh pakai baju. Ada yang seperti itu. Pernah juga saya diseret ke jalan besar, kemudian dibilang, nih kamu dekatnya pengemis, kamu nanti kalau nggak mau belajar kayak pengemis kayak gitu, ditinggalin. Beberapa menit tapi dipantau dari jauh sama. Jadi mamahnya itu ternyata dia juga dulu dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, mendidik anaknya seperti itu. Orang yang terluka cenderung melukai. Ini kekerasan dalam rumah tangga, perbuatan KDRT biasanya bukan faktor tunggal, bukan pelaku itu sendiri kesalahannya, tetapi ada rentetan di masa lalu. Ini yang makanya perlu diobatin tadi. Berarti KDRT menghasilkan KDRT ya? Ya. Kan tadi Ibu bilang kan di awal bahwa KDRT kan bukan cuma suami istri, tapi juga bisa ke anak. Betul. Jadi kalau kita pernah dikerasin sama orang tua kita dengan cara yang salah, nanti akan menghasilkan KDRT lagi kepada pasangan kita di kemudian hari. Yes. Kalau belum sembuh ya. Iya, kalau nggak sembuh, benar. Jadi kalau dari sini tadi Ibu bilang perlu diobati, perlu ada psikolog, psikiater, bahkan juga mungkin perlu komunitas ya Bu ya? Ya, komunitas yang membangun, bertumbuh dalam iman, doa gitu ya. Kemudian aktivitas yang hobi membangun ya, supaya gak pikirannya mau marah terus. Menyalurkan energi dengan olahraga, dengan musik, dengan doa, pujian, itu sangat membuat dia mudah untuk lelah kemudian istirahat kan. Tetapi kalau dia tidak memiliki hobi, hormon-hormon negatif ini yang kemudian emosi negatifnya muncul, ya cuman orang-orang terdekat menjadi sasaran. Tapi kalau dia sibuk, dia juga olahraga, nutrisi bagus, kehidupan iman juga bagus, kemudian selalu diingatkan untuk mengampuni masa lalu, siap diterapi, siap diobati, konsultasi ke psikolog, saya yakin walaupun sulit, artinya nggak mudah untuk kemudian sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun sembuh itu. Makanya orang-orang terdekat harus siap untuk memfasilitasi, menciptakan suasana yang bisa membuat dia tenang dan tidak memunculkan emosi negatif itu. Jadi sulit sembuh, tetapi bukan berarti nggak bisa sembuh. Kalau misalnya sebagai istri nih Bu, sebagai istri yang mungkin menjadi objek dari kekerasan dalam rumah tangga, dan memang sudah cukup berbahaya, artinya kalau suaminya lagi kambuh, bisa sampai buat hal yang mengancam nyawa gitu, ya kan. Nah Ibu sebagai konselor, apa yang menjadi nasihat Ibu untuk istrinya? Kan kita nggak boleh cerai juga nih. Apa kita tinggalkan, gitu? Atau kita tetap di situ sama suami kita? Tapi kita kan deg-degan terus tiap hari gitu kan. Bisa ada selalu kesempatan, mungkin kita terancam nyawa kita gitu. Makanya ada yang kemudian suami kalau habis mukul istri ngasih bunga mawar, bulan depan habis mukul lagi ngasih bunga melati, lama-lama bunga pusara gitu ya. Bunga-bunga kuburan beneran gitu ya, atau karangan bunga. Ya jangan sampai itu terjadi. Artinya kalau memang kita sudah dipukul, ada bukti fisik, ya kemudian kita bisa untuk juga kasih shock terapi. Kita lapor polisi. Bisa juga dengan visum itu gitu ya.
dalam kasus beberapa kemarin yang sudah viral itu sebetulnya orang pada kecewa, kok dimaafin sih, kok rujuk kembali sih ya. Iya. Ini orang-orang kok ikut pada dunia pingin pada cerai ya saya. Iya. Sementara firman Tuhan jelas-jelas apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Jadi kalau kemudian istri itu memberikan shock terapi untuk sekedar pakai rompi sebentar, itu sudah benar. Kemudian didampingi sekarang dengan banyak berdoa. Mungkin orang tua juga sekarang banyak mendampingi di rumah sehingga agak direm toh kemarahannya. Ada bapaknya nggak enak, ada ibunya. Keluarga terdekat harus mengerti ketika itu sudah mengancam nyawanya. Harus bikin kesepakatan sekali lagi membuat ya kita akan terapi ke rumah prodeo, artinya ke penjara gitu ya. Ya itu penting supaya memang itu karena kasih bukan karena benci. Gitu loh. Itu yang harus kayak dipahami. Memberi efek jerak lah ya. Efek jerak. Iya. Buat suaminya supaya paling enggak tidak melihat istrinya sebagai objek lemah yang bisa terus dipermainkan gitu. Betul, dikerasi gitu. Jadi kalau saya lihat di sini kayaknya memang proses dalam sebelum pernikahan tuh justru yang paling penting ya Bu. Karena kalau udah menikah kan ya udah kita mau nggak mau harus terima semuanya gitu ya. Karena kan sudah terjadi kan, sudah menikah gitu. Jadi kalau lihat di sini berarti dari proses pacaran itu emang perlu untuk kita melek mata lah. Iya benar. Buka mata selebar-lebarnya ketika kamu pacaran. Ini kalau ada yang mendengarkan masih jomblo gitu ya. Iya. Awas, kita itu menikah itu kan perjanjian seumur hidup. Betul. Ikatan yang permanen. Betul. Yang nggak bisa cuma 10 tahun, 20 tahun, tetapi mempertahankan hingga maut memisahkan. Betul. Lah, kalau kita pacaran ya harus lihat buah-buah rohnya, lihat tanggung jawabnya, lihat jiwanya itu jiwa yang bermasalah apa tidak. Jiwa yang bermasalah nggak sehat itu penipu misalnya. Itu bermasalah, nipu, kemudian minum-minuman keras, kemudian dia. Kalau nipu tuh menurut Ibu lihatnya gimana? Kita bisa lihatnya dari mana? Jemput, tidak pernah pernah tepat waktu, nggak pernah jemput, katanya ketiduran, besok lagi katanya macet, besok lagi ada saja. Itu penipu ya Bu ya? Nah, itu jiwa pembohong. Kenapa nggak belajar dari kesalahan? Selalu begitu. Atau mungkin mau traktir bilang dompet ketinggalan melulu. Wah ini kakak bener ini. Masa dari bulan-bulan ke bulan selalu ketinggalan melulu. Katanya yang hilang, katanya yang ketinggalan, katanya ketelingsut. Lah ini nih jiwa yang gak sehat, selalu memanipulasi, selalu memanfaatkan kita dengan omongan-omongan yang manis tapi sebetulnya dia nol. Itu kan kita harusnya kerasa dong kalau kita gak cinta buta. Betul. Makanya buka lebar-lebar, dengarkan, minta bimbingan Tuhan, hikmat supaya nggak salah pilih ketika sudah menikah. Karena udah menikah bukan sekedar pasrah tadi, tetapi juga merem sebelah mata atau kalau dua-duanya nabrak nanti ya. Udahlah, terimalah, kita syukuri apa yang bisa diperbaiki, minta hikmat Tuhan supaya kita kuatkan begitu kalau sudah menikah. Karena nggak boleh berpisah. Ya, itu juga diteliti ketika di masa pacaran, pernah nggak dia itu nampar atau nendang kita, atau mungkin ketika marah dia menendang motornya atau menjorokin membuang tasnya, banting pintu. Lah kalau itu terjadi, waduh, nanti ini pacaran sudah kayak begini, kerasnya, egonya, walaupun habis itu minta maaf ya, tapi kan sudah beberapa kali kita merasakan itu. Saya sih kalau untuk ikatan yang seumur hidup dan perlakuannya kasar seperti itu, pikir ulang deh, gitu untuk jadi apa tidaknya, ngeri soalnya. Betul. Karena Anda pacaran mungkin baru beberapa tahun, tapi ketika Anda menikah seumur hidup. Betul. Oke Bu, sebagai bagian yang terakhir mungkin ada sedikit closing statement dari Ibu, khususnya buat para pendengar kita atau pemirsa yang menyaksikan ini sedang mengalami masalah KDRT gitu. Anggaplah ini mungkin mereka yang mendengar ini sebagai objek mengalami penindasan dalam rumah tangga, baik itu anak, istri ataupun suami. Apa yang menjadi nasihat Ibu buat yang mendengarkan program kita pada hari ini? Ya, untuk kita yang dalam keluarga mengalami masalah KDRT gitu ya, jangan takut untuk kita berbicara kepada orang terdekat kita untuk menolong atau memberikan shock terapi.
bukan karena kita benci atau ketakutan, tapi justru itu wujud kasih kita kepada pelaku, entah pasangan atau orang tua atau anak gitu ya, KDRT. Karena juga KDRT kadang-kala ada anak yang juga berani ke orang tua gitu ya, orang tua juga berani ke anak itu ya. Kalau kita berani terbuka minimal pada pembimbing rohani kita untuk didoakan, ya, kemudian memberikan shock terapi, tetap mempertahankan pernikahan, saya percaya jalan keluar juga ada gitu ya. Kemudian mengatakan pada pelaku KDRT, orang yang kita cintai itu, bahwa kita perlu berjuang bersama-sama. Ya, kami mengasihi kamu, jangan seperti ini terus gitu ya. Kasihan di kamunya juga di kaminya, semua nggak enak. Yuk kita berobat gitu ya. Yuk kita ke psikolog, yuk kita ke psikiater supaya kita bisa mengampuni masa lalu yang membuat kamu menjadi pelaku seperti ini. Ini bukan kesalahan kamu sendiri kok ya. Dan kita nggak mau keluarga seperti ini terus menerus ya. Anak-anak juga nggak mau kita warisi perilaku yang kekerasan dalam rumah tangga ini. Yuk kita bantu, sama-sama berjuang kita untuk menyembuhkan, ya, untuk berusaha kita bisa lepas dari KDRT ini. Jadi dirangkul, pasangan seperti itu dirangkul, ditemani, diobati, walaupun nggak mudah tapi butuh kesabaran yang luar biasa. Ya, tetap bertahan. Saran saya, tetap libatkan Tuhan supaya kuat. Tetapi ketika mengancam jiwa perlu ada shock terapi dan juga ada orang terdekat dalam keluarga kita yang memahami hal itu. Perlu ada orang yang memonitor ya. Ya. Jangan sampai kita sendirian terus kita hancur gitu. Betul, karena kalau misalnya itu terjadi lagi mungkin dia akan menampung kita dulu sementara waktu. Ya, kemudian ada kesepakatan, ada mungkin shock terapi yang dilakukan, ada pemeriksaan, ada pengobatan. Itu wujud daripada kita mau bertahan nih, tetapi nggak mau konyol kan, nggak mau mati konyol gitu ya. Tetap back to the Bible bahwa perceraian tidak diizinkan. Kita mau bertahan apapun itu mungkin bagian dari pergumulan dan salib yang kita pikul. Wow. Thank you banget Ibu Krisna buat semua sharingnya, dan saya percaya ini bisa menjadi berkat buat Anda semuanya menyaksikan program kita. Jadi pastikan kita bisa mempersiapkan diri sebelum menikah supaya jangan sampai ada KDRT, ya kan? Jadi sangat diharapkan pernikahan yang ada adalah pernikahan yang Tuhan inginkan, yaitu penuh dengan kasih, penuh dengan mesra, cinta kasih dan sebagainya. Sekali lagi thank you banget Bu Krisna. Sama-sama. Dan jangan lupa buat Anda yang menyaksikan program ini bisa langsung klik subscribe dan klik tombol loncengnya juga di YouTube channel Today's Message. Dan Anda akan bisa mendapatkan notifikasi dari setiap episode terbaru dari program kami. Sampai jumpa minggu depan. Saya Hosa Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.